سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من صام رمضان إيمانا واحتسابا. Pahalanya orang yang puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena cari pahala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, kita telah sering gunakan dalam ceramah kita, dalam kitab-kitab fiqh kita, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang itu akan sah amalannya kalau ada niatnya. Orang beramal tanpa ada maksudnya itu enggak dianggap sah, hanya capek saja. Kemudian apa yang akan dia dapatkan adalah sesuai dengan niatnya. Sama-sama sholatnya, satunya karena Allah, satunya karena yang lain, maka satunya diridai Allah, satunya dimurkai Allah. Sama-sama ngajinya, satunya karena Allah, satunya karena khawatir enggak dikirimi wesel, itu beda nilainya di sisi Allah. Satunya dapat ridha, satunya enggak ada artinya. Sama-sama berjuangnya, satunya karena Allah, satunya hanya karena pamer atau semangat yang enggak jelas, maka hasilnya beda. Satunya ridhonya Allah, satunya murkanya Allah. Maka begitu pula urusan amalan yang bernama puasa. Di dunia ini yang puasa itu banyak. Bahkan orang-orang yang tidak beriman ada yang puasa itu sampai 3 hari berturut-turut. Bahkan yang ada yang 7 hari berturut-turut. Sampai sekarang orang-orang India itu tukang puasa yang bagian tukang-tukang nyembah batu, nyembah berhala itu. Kurus-kurus. Tapi dia ngerjakan itu bukan karena iman, bukan karena yakin yang benar kepada Allah dan Rasulnya. Justru puasanya itu karena dorongan kesesatan. Maka puasanya tambah mendekatkan kepada neraka. Imanan. Jadi semua yang dikerjakan berupa kebaikan, kalau keburukan memang sudah buruk, yang tidak didasari iman itu tidak baik. Yang tidak didasari iman itu tidak baik. Karena dia kerjakan itu bukan karena Allah, karena yakin kepada Allah, karena cari ridho Allah. Dia enggak kenal itu, enggak beriman. Maka tidak mungkin bisa diterima. Kemudian tiba-tiba nanti di akhirat dia minta surga kepada Allah, pahala kepada Allah. Wong kamu ngerjakan itu dasarnya bukan karena percaya pada Tuhan yang sebenarnya. Sebaik apapun perbuatan seseorang, menurut penilaiannya orang-orang, kalau enggak didasari iman yang benar, itu pengkhianatan. Karena harta dari Allah, fasilitas dari Allah, badan dia dari Allah, kemudian dia gunakan sama sekali tidak didasari dia percaya kepada Allah. Khianat sempurna. Maka enggak ada dosa yang lebih besar melebihi dosa mati tanpa iman.
semua dosa sebesar apapun asalkan mati dengan iman itu akan diampuni oleh Allah suatu saat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebaik apapun seseorang sepertinya mati tanpa iman, dia adalah neraka kekal abadi selama-lamanya. Ini pemahamannya harus mantap. Kemudian wahtisaban. Ini pembahasan sudah kita bahas beberapa waktu lalu, yang kita perlu bahas lagi sekelumit. Dan puasanya itu memang cari pahala. Niatnya itu cari anugerah Allah. Nah, sekarang orang itu amal karena cari pahala, dengan amal yang katanya semata-mata karena Allah, pahala pun tidak penting, yang penting ridhonya Allah. Itu tinggi mana? Maka diceritakan ada orang-orang soleh, orang-orang solihah dari kalangan orang yang dianggap dekat dengan Allah di zamannya. Dinukilkan dari beliau-beliaunya, di antara doanya, ya Allah, kalau saya beribadah kepada Engkau karena pengen surga, jangan Engkau masukkan aku ke surga. Kalau saya beribadah kepada Engkau karena takut neraka, ya Allah, masukkanlah aku ke neraka. Karena berarti ibadah saya ini enggak ikhlas semata-mata karena Engkau. Sementara di dalam Al-Quran itu di antara isinya itu adalah iming-iming. Di antara isinya adalah penyemangatan dari Tuhan kita supaya kita tertarik dengan surga, supaya kita takut dengan neraka. Dan itulah yang diajarkan oleh pembawa Quran yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengajarkan doa kepada umat, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya aku minta ridhomu dan minta surga. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Dan aku minta berlindung, aku berlindung kepada Engkau dari murkamu dan dari neraka. Di antara doa yang diajarkan langsung oleh Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diajarkan supaya kita minta perlindungan dari neraka. Allah. Maka di antara pendapat yang hati-hati adalah yang dikerjakan Rasulullah dan yang diajarkan dan yang terjadi di kalangan sahabat, itulah kewalian, ketakwaan yang tertinggi. Normalnya orang itu kalau melihat perkara yang indah tertarik, ini normal. Perkara yang menakutkan dia takut, ini normalnya orang. Inilah orang yang normal di dalam fisiknya, sekaligus orang yang normal dalam imannya. Di orang yang tertinggi walinya itu justru begitu itu doanya, ya Allah minta surga, ya Allah jauhkan dari neraka. Ini yang tertinggi-tertinggi. Tetapi orang yang kedua juga enggak salah. Tapi ini orangnya ini sedang mabuk. Orang mabuk enggak ada hukumnya. Orang yang mabuk cinta itu enggak ada hukumnya, enggak bisa ditiru. Seperti ada orang begitu sayangnya pada istrinya, sampai dia bilang, sedunia itu enggak ada yang cantik istri saya tok, pret. Nah, ini bukan kenyataan, ini adalah satu imbas dari cinta yang terlalu membawa perasaan dia.
orang yang normal, ya istri saya itu cantik, bukan satu-satunya yang cantik. Nah, ini malah justru bukan orang yang dewasa. Bawahnya di kalangan santri akan ada yang begitu senang dengan pondoknya. Saking senangnya pondok itu yang baik hanya pondok saya saja. Ini ungkapan begini ini nggak bertanggung jawab, ini karena dorongan cinta, bukan keadilan. Keadilan itu pondok saya termasuk yang sangat baik, tapi bukan satu-satunya yang baik pondok saya. Ada orang saking demennya dengan gerakan dia, dengan organisasi dia. Selain organisasi ini adalah putus dari sanad. Ini bukan perkataan orang normal, ini perkataan orang majdub, orang yang terbawa cinta. Maka orang ini istilahnya tidak untuk ukuran. Maka orang itu ya tertinggi itu jelas amal apapun dasarnya iman. Kemudian memang cari pahala karena yang nyuruh itu Rasulullah. Dari Allah, itu yang tertinggi. Ngapain kamu tahajud? Biar dapat janjinya Allah. Marghatun lirrabb, meridhokan Allah, manhatun itsm, menghalangi saya dari berbuat dosa, wa matradatun lidda'i minal jasad, badan saya jadi sehat, imunnya naik. Nah, ini janji Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi. Nah, juga perintah Nabi kepada umat, ala inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu laha. Ingatlah Allah mempunyai anugerah-anugerah khusus di hari-hari yang kalian lewati itu. Maka usahalah untuk mendapatkannya. Insyaallah. Insyaallah. Sekarang wali tertinggi itu siapa sih? Wali tertinggi itu sahabat ya. Ada sahabat dengar cerita Nabi mengenai neraka. Saking takutnya langsung wafat di majelisnya Nabi. Ini wali tertinggi. Sebesar apapun wali selepas sahabat tidak akan bisa sampai derajatnya seorang sahabat. Jangan sampai kita ini karena gandrung sampai lupa menilai dengan adil. Tapi orang yang sedang gandrung itu memang sedang tidak normal. Maka jangan kamu salahkan karena dia nggak akan mendengar. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Tetapi kalau dalam forum ilmiah memang orang itu sedang enggak normal, enggak perlu dijadikan pegangan. Iya, paham? Nah, penting begini ini. Kita pengen jadi orang itu yang normal ya. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kalian as-siyamu puasa. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun supaya kalian bertakwa. Bila Allah itu kalau yang berfirman Allah, yang bersabda Nabi, maksudnya pasti. Kalau puasa Ramadan ini dikerjakan dengan benar, pasti kamu akan menjadi bagian orang yang bisa amal seluruh perintah agama dan menjauhi seluruh larangan agama. Di dalamnya banyak sekali pelajaran. Di antara pelajarannya yang sangat penting, kita diajari dalam puasa ini, walaupun ada kesempatan makan, kesempatan minum, kalau itu memang oleh Tuhan kita yang menciptakan makan dan minum tidak boleh dikonsumsi, ya kita tidak akan berani menyentuhnya sebelum ada izin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini pelajaran terpentingnya. Walaupun cuantik wa kawaiba atroba, tetapi kalau itu bukan istri saya, tidak akan saya pandang, apalagi saya sentuh. Kalau sudah qabil tuh ya silahkan aja berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah,
Contohnya begitu. Walaupun ada kesempatan di depan saya ada uang, di tempat saya ada kesempatan untuk ngambil sekian banyak keuntungan. Kalau Allah nggak ridho di situ, maka tidak akan saya sentuh harta, uang dan kesempatan tersebut. Maka kita bawa sifat puasa dalam mata kita, telinga kita, mulut kita, sikap-sikap kita dan keputusan kita. Lah nanti janji Allah la'allakum tattaqun itu akan wujud di dalam kehidupan kita. Insyaallah. Jadi di antara ajaran yang sama pada semua agama samawi, agama yang dibawa oleh para anbiya dari Allah Subhanahu wa taala adalah ajaran puasa. Mengosongkan perut dari makan dan minum. Jadi enggak ada ajaran tuh banyak makan terus, enggak ada. Mesti ada waktu pengosongan perut. Dan Nabi menjanjikan banyak hal urusan pengosongan perut itu. Di samping dapat pahala, di samping memudahkan orang takwa, Nabi bersabda, sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Yang sekarang banyak digunakan oleh para ahli-ahli kesehatan. Kalau orang itu sudah penyakitnya, sudah nggak ketemu obatnya, obat terakhir adalah puasa. Diabetes jadi sembuh, darah tinggi jadi sembuh, kolesterol jadi sembuh. Ternyata penyakit-penyakit itu semua kebanyakan tuh karena kebanyakan makan. Sampai perutnya nggak pernah istirahat, nggak pernah kosong, akhirnya numpuk. Sepertinya dia ini orang waras, ternyata dia ini pembawa sampah di mana-mana. Perutnya tuh numpuk sampah, akhirnya jadi nyumbat kemana-mana. Maka sifat puasa ini kita bawa dalam kehidupan, kita bawa ketika kita di pondok, dan kita nanti dalam perpulangan dan dalam perjalanan perpulangan. Akhirnya kita ini selalu takwa di mana saja, takwa ketika di jalan, takwa ketika kita di rumah, takwa ketika kita balik ke pesantren, takwa ketika kita ke masjid, takwa ketika kita di luar masjid, bahkan kita takwa ketika pergi ke WC. Mau pergi ke WC, doa, hati-hati. Berapa banyak sebelum masuk WC orang itu jadi baik, begitu masuk WC jadi buruk. Di WC buat lalai, malah di WC HP-HPan, di WC. Jadi orang itu usaha membawa sifat puasa ini di dalam segala keadaan dalam kehidupannya. Minimal targetnya itu orang-orang yang di jalan, orang-orang yang di rumah, karena Allah melihat ternyata anak saya, tetangga saya, kenalan saya, selepas saya pondokkan, selepas mereka mondok, selepas mereka kenal ilmu agama, mereka jauh lebih baik, lebih takwa, lebih soleh, lebih solihah, lebih jujur, lebih amanah, lebih adil, melebihi sebelum belum, tidak bisa dibandingkan. Jadi menjadi asbab indahnya pandangan orang pada agama. Termasuk orang yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang menjadi asbab orang-orang cinta kepada Allah, cinta kepada agama Allah. Termasuk orang yang paling buruk derajat di sisi Allah, gara-gara dia orang jadi benci kepada Allah, benci kepada agama Allah. Wes di pondok nih malah kelakuannya kayak bedes. Tahu nggak bedes? Kerah, bahasa Jawa itu. Bedes. Itu bahasa Temboro kuno. Bedes kowe. Maksud kamu kerah. Kelakuannya pencilaan. Duduk apa-apa nih diplototi. Mangan keroyokan. Kaya ora tau mangan sepanjang tahun.
Wiji jadi santri ya keroyokan mangane, mau jadi penanggung jawab masjid, hilang kotak amale. Masya Allah. Sudah enggak ingat kanan kiri, kalau sudah datang keinginannya. Nah, kita bawa sifat puasa dalam kehidupan kita. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Barang siapa puasa Ramadan imanan karena iman, wahtisaban dan karena cari pahala, ghufira lahu maka akan diampuni untuknya ma dosa taqaddama yang telah lalu min dzambihi berupa dosa dia. Ini bagi orang beriman enggak ada perkara yang lebih mengerikan melebihi kita bermasalah dengan Allah. Bermasalah dengan Allah itu ya dosa itu. Maka kesempatan untuk cari ampunan Allah di antara kesempatan terbesarnya dalam kehidupan kita adalah ketika Ramadan ini. Puasa dasarnya iman, puasa dasarnya memang pengen cari anugerah-anugerah Allah dari puasa Ramadan ini. Ampunan, sayangnya Allah, kemerdekaan dari neraka, kemudian kemakbulan doa, dan masih banyak lagi anugerah-anugerah yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان barang siapa puasa Ramadan wa arafa hududahu dan dia mengetahui batasan-batasannya, jangan sampai melanggar batasannya, sepertinya puasa gunjing sana, sepertinya puasa ngambil haknya sana, sepertinya puasa ngadu domba sana, akhirnya dia melanggar tok isinya. Tapi kalau puasa dia tahu batasan-batasannya, tidak melanggar aturan-aturannya. Wa tahaffadha dan dia usaha menjaga ma perkara yang bagi lahu ayyatahaffad yang seyogyanya baginya untuk usaha menjaganya. Menjaga mulutnya, menjaga telinganya, menjaga matanya dari hal-hal yang mengurangi bahkan bisa membatalkan maknanya puasa, pahalanya puasa. Kafara maka puasa tersebut mengampuni madusa qablahu yang sebelum Ramadan. Jadi begitu ngerinya dosa, semua orang yang masih berdosa tidak diizinkan masuk surga. Karena berarti masih bermasalah dengan Allah. Harus terampuni dulu. Kalau sudah terampuni bersih, baru diizinkan masuk surga. Maknanya orang itu sudah jatah surga, sudah mati dalam membawa iman, tetapi kalau dia masih punya dosa, masih terus akan dapat hukuman dosa itu sampai dosanya terampuni, baik pun karena dimaafkan oleh orang yang dia punya hak pada dia, atau karena disyafaati oleh Rasulullah atau oleh umatnya yang diizinkan untuk mensyafaati. Sebelum dapat solusi jalan keluar dari dosanya, dia terus tidak akan boleh masuk surga, atau dia dibakar dulu, disiksa dulu di neraka. Maka ampunan dosa ini diantara kesempatan terbaiknya adalah ketika Ramadan. Jauh dari rahmatnya Allah, orang yang didatangi Ramadan ternyata dia tidak terampuni dosanya. Itu kata-kata malaikat Jibril yang didengar oleh Nabi. Oleh Nabi kita diamini, amin. Jadi orang Ramadan kok amalannya sama sekali nggak meningkat, kemudian tidak diampuni oleh Allah, oleh Nabi diamini, orang tersebut biar nggak diampuni aja. Maka kita hati-hati. Nabi itu padahal sangat sayang kepada umat, tapi kalau melihat umatnya Ramadan sama sekali nggak respon, nggak menanggapi sama sekali, Nabi pun murka kepada umat yang punya sikap begitu itu.
Karena sifatnya Allah itu lengkap. Di samping Allah Maha Penyayang, juga Allah Syadidul Iqab, sangat berat siksanya. Maka kita ini perlu pada ridhonya Allah, ampunan Allah di mana saja. Maka di mana saja kita bagaimana selalu buat keputusan, langkah-langkah, sikap-sikap yang mengampuni dosa. Apa sikap-sikap yang mengampuni dosa? Kalau semua sikap kita itu ada pahalanya, dosa kita akan terkikis terus. Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapus keburukan-keburukan. Orang membunuh orang, di antara cara tobatnya yang disebutkan dalam Al-Quran, fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut dalam rangka bertaubat kepada Allah. Saya banyak dosanya, banyak baca sholawat, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak tahajud, banyak berbuat kebaikan ini, kebaikan itu, biar kebaikan kita banyak untuk mengikis dosa-dosa kita. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن نرد بك الأعداء من كل وجهة إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوة أثمرت وسم وأبكم ثم أعمي عدونا وأحرسهم يا ذا لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا اللهم سددنا اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المظلومين في كل مكان اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين وفي غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا افتح لهم فتحا قريبا مبينا اللهم أيدهم بتأييد من عندك اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومخرجا اللهم أيدهم بتأييدك الغيبية السماوية اللهم انصرهم كما نصرت عبادك المتقين اللهم انصرهم كما نصرت أولياءك المقربين اللهم انصرهم كما نصرت أنبياءك ورسلك أجمعين اللهم دمر أعداءهم اللهم دمر أعداءهم اللهم ألقي في قلوب أعدائهم الرعب اللهم اجعل تدبير أعدائهم تدميرهم اللهم أقلل عددهم
اللهم يا الله أرسل على أعدائهم عذابك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اكفهم أعداءهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم بارك لنا في رمضان وفقنا لإحياء ليلة القدر واجعل لنا منها حظا وافرا اللهم إنا نسألك يا الله لنا ولتلامذنا ولذرياتنا ولعائلتنا ولمدارسنا وفروعها وقريتنا وما حواليها وسائر المسلمين في رمضاننا هذا أن تؤتينا جميعا أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين من الرحمة والمغفرة والعتق من النار بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم نستودعك يا الله ديننا وإيماننا وظواهرنا وبواطننا وشؤوننا كلها الأخروية والدنيوية يا من لا تضيع ودائعه اللهم تولى تربيتنا اللهم سدد خطانا اللهم أصلح أحوالنا اللهم اكفنا أعداءنا اللهم يا الله نسألك من خير ما سألكه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة صلاة الله